Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, now being Mohon maaf sekali, tadi Bu Intan terpaksa harus keluar karena di email pertama ada dua email yang Ibu gunakan. Email pertama itu uh, tidak beratas nama Umsida sehingga tidak bisa direkam. Jadi ternyata perekaman pada Google Meet itu harus ada instansi terkait sehingga harus menggunakan email yang ada instansinya. Mohon maaf sekali tadi terpaksa Ibu menyuruh kalian keluar lagi ya. Kita nyoba kali ini menggunakan Meet supaya apa? Pada pertemuan sebelumnya Bu Intan rasakan kurang nyaman kita menggunakan Zoom karena di tengah jalan kita harus berhenti. Alhamdulillah Bu Intan sudah ini ya memahami cara Meet dan juga bisa lebih leluasa untuk waktunya, waktu untuk menjelaskan ke kalian, kemudian berdiskusi dengan kalian. Apabila ada yang belum dipahami silahkan bertanya. Oke. Bu Intan kali ini di rumah. Kalian apakah di kampus? Ada yang di kampus? Atau semuanya pada stay at home, masih di rumah? Farhan di rumah nih kayaknya, Farhan. Iya Bu, di rumah Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya Farhan ya, keluarga? Iya Bu, ya, Bu alhamdulillah. Oke. Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Topik ketiga kita, Bu Intan mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Syukur alhamdulillah kita berjumpa di hari Rabu. Kita memasuki topik ketiga. Kemarin 2 kali pertemuan kita sudah membicarakan mengenai hipotesis. Nah, kali ini Bu Intan ingin mengajak kalian sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita susun, kita sepakati bersama. Hari ini waktu untuk mempelajari dan memahami varian. Nah, tapi kita ke pengertian dulu, ke rumus, sehingga nanti di part kedua, Bu Intan akan sajikan beberapa soal-soal yang mungkin bisa kalian jadikan tolak ukur latihan dan nantinya untuk UTS ya, untuk ujian tengah semester. Nah, Bu Intan akan mulai share. Nanti apabila ada teman-teman yang belum di-invite Bu Intan, bisa WhatsApp Ibu ya, karena mungkin saking asiknya Bu Intan memaparkan materi, tidak tahu ada teman yang menunggu untuk di-invite. Oke? Mari kita mulai, teman-teman semuanya. Kita sama-sama belajar hari ini tentang varian. Bu Intan sudah membuat tadi subuh, agak mendadak karena kemarin malam Bu Intan harus menyelesaikan tugas amanah dari dekan, yaitu mengikuti panitia seminar nasional. Nah, oke, mungkin sudah terlihat teman-teman semuanya slideshow dari Bu Intan, PowerPoint? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita topik ketiga pada hari Rabu tanggal 30 ya, hari ini tanggal 30 Maret 2021 kita mempelajari tentang analisis varians. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak varian itu apa? Atau kalian pernah dengar ANOVA? Belum ya? Belum tahu ya. Jadi ada beberapa teman yang mungkin sudah mempelajari di semester ini, teman-teman kakak tingkat semester 8 yang mungkin join di kuliah hari ini. Ada yang pernah mendengar ANOVA, Analysis of Variant. ANOVA, ya, Analysis of Variant. Nah, varian itu apa sih, Bu Intan? Varian itu adalah ukuran variasi. Ya, Bu Intan ulangi, varian itu adalah ukuran variasi, di mana dia menunjukkan seberapa jauh data itu tersebar dari min. Kalian tahu min ya, dalam matematika itu rata-rata, ya, min. Nah, semakin dia itu bervariasi datanya, akan semakin jauh data tersebut untuk tersebar di sekitar rata-ratanya.
Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin bervariasi, itu justru data itu akan lebih detail, lebih teranalisis dengan baik, lebih tersebar. Ya. Dan lebih lengkap. Kalau semakin banyak tersebar, berarti dia akan lebih lengkap. Itu pengertian ANOVA ya, atau Analysis of Varian, pengertian varian. Nah, kita udah masuk ke beberapa rumus. Bu Intan tidak mau berlama-lama karena kita langsung aplikasi ke rumus untuk nantinya kalian misalnya skripsi dan harus menghitung ANOVA, kalian pasti akan ketemu dengan rumus ini. Varian dari populasi. Itu kalian masih ingat tanda ini adalah simpangan baku kuadrat ya. Jadi ini merupakan lambang dari atau satuan dari varian dari populasi. Nah, sama dengan, ini tahu ya, rata-rata, jumlah ya, jumlah rata-rata, atau jumlah gitu aja, N-nya adalah jumlah data dari populasi, I-nya itu biasanya boleh A, boleh I, ini bisa kalian aplikasikan apa aja, boleh kalian inginnya mau A, I, atau apa gitu, jadi boleh apa aja, bisa diganti-ganti. Sama dengan 1 ya, 1 dalam kurung XI itu skor data ke I, ini bisa diganti skor data, kalau XA berarti skor data ke A populasi, atau ini menjadi M, XM skor data ke M populasi, bisa diganti-ganti ya, menyesuaikan. Jadi ini kalau I ya I, kalau ini M bisa X-nya juga M. Minus ini mu rata-rata populasinya dalam kurung dikuadratkan per N atau jumlah data dari populasi. Nah, pokoknya kalau kalian menghitung caranya untuk mengetahui varian dari populasi, berarti kita pakai rumus ini. Ya, nanti ada soalnya biar nggak bingung ya. Nah, kemudian, nah contoh soalnya gini, kalian misalnya ada data dari satu kelas yang mengikuti mata kuliah matematika dasar misalnya. Ada 6, 7, kita ngambil beberapa sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak yang dijadikan sampel data. Yaitu nilainya 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ya, ini data. Pertanyaannya adalah tentukan varian populasi dari data di atas. Caranya kita ngitung min-nya dulu. Ya, seperti biasa ngitung min atau X rata sama dengan kita jumlahkan semua, 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 per, karena ini ada 6 sampel ya, 6 orang ya, 2, 3, 4, 6 per 6. Hasilnya sama dengan 48 dibagi 6. 8. Ya. Kemudian setelah min-nya dapat, hasilnya adalah 6, mendapat hasil rata-ratanya, kita cari varian populasinya atau simpangan baku rata di sini ya. Sesuai rumus di awal tadi yang Bu Intan kasih. Nah, berarti gimana? 6 dari data kan tadi 6, 7, 8, 8, 9, 10 ya. 6 min 8 ya. Kan hasilnya tadi 8. Hasilnya apa? Hasilnya X rata tadi. Nah, 6 min 8 dikurung, kita kuadratkan, ditambah 7 min 8 dikuadratkan, ditambah 8 min 8 dikuadratkan, ditambah 8 min 8 dikuadratkan, ditambah 9 min 8 dikuadratkan, plus 10 yang terakhir, 10 min, tetap min 8 dikuadratkan, karena X ratanya 8 ya, tadi di awal udah tahu. Terus per 6, dibagi 6. Ya, dibagi 6, karena dibagi apa? N-1. N-1. Nah, terus kalau sudah hasilnya berapa? Min 2 kuadrat, min 1 kuadrat, ya kan? Udah hasilnya sama dengan, langsung aja Bu Intan di bawah 10 dibagi 6. Hasilnya 1,67. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Jadi
kalau ini minusnya, minus X ratanya, dicari minnya dulu. Nah, pernya jangan lupa N min 1, jadi 6 hasilnya. Kemudian, kalau kalian tadi mencari varian sampel itu berbeda lagi. Kalau cari varian sampelnya, kita ngambil dengan lambang S kuadrat atau variannya. Varian sampel ini rumusnya adalah sebenarnya hampir sama. Kita pakai jumlah ya. Jumlah XI ya, XI nilai X ke I min rata-rata minnya ya per N min 1. Ukuran sampelnya dikurangi 1. Nah, sudah ukuran sampelnya dikurangi 1. Contoh soalnya gini. Diketahui nih ya, kan tadi sesuai soal pertama tadi masih berhubungan 6, 7, 8, 8, 9, 10 datanya ini. Nah, tentukan varian sampel dari data di atas. Kalian bikin tabel dulu. Tabelnya standar ini ya, jadi XI kita tulis dulu 6, 7, 8, 8, 9, 10. Kemudian kalau kamu tambahkan, kalian tambahkan hasilnya kan 48. Ya kan? Terus XI min X kuadrat. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu min 2 itu dari mana? Min 2 dari ini. Kan tadi sekarang kita mencari varian sampelnya dengan rumus. Kalau rumusnya nanti dulu kita cari dulu. Nah, min 2 dikuadratkan 4. Ya kan? Min 1 dikuadratkan 1, 0 dikuadratkan 0, 0 dikuadratkan 0. Ini setelah kalian cari ya, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. Jadi hasilnya adalah 10. Untuk XI min X kuadrat. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah tahu ini 48 untuk XI-nya dan XI min X kuadratnya sama dengan 10, udah kita masukkan. S kuadratnya atau varian sampelnya sama dengan jumlah dari yang di atas kan tadi 10 ya. Terus N min 1, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi varian sampel dari data di atas adalah 2. Gitu. Kalian sudah tahu ya, XI min X ini caranya gimana? Seperti yang tadi di atas ya. Nah, sama ini tadi ya hasilnya. Sehingga nanti bisa diambil min 2, min 1, 0, 0, 1, 2. Nanti dikuadratkan. Mereka nanti dikuadratkan. Kemudian koefisien varian merupakan perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persen. Sorry Bu Intan, ini belum menambahkan persen di sini. Harusnya KV atau koefisien varian sama dengan S simpangan baku per rata-rata kali 100%. S simpangan baku per X rata-rata kali 100%. Oke, mau ditunggu ada teman-teman yang ini ya, mau masuk. Sebentar, Ibu akan masukkan dulu. Oke. Belum bisa di ini ya, lihat semua. Teman-teman yang ada beberapa yang kalau misalnya belum masuk, silahkan untuk konfirmasi lewat WhatsApp ya. Bu Intan, si ini belum masuk atau Bu ada yang belum masuk gitu ya. Oke. Ini. Kira-kira masih mendengar suara Bu Intan? Masih, Bu. Masih Bu. Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Ya, ini Bu Intan mau memasukkan
teman-teman semuanya, sebentar. Kayaknya ada yang Jimmy dan kawan-kawan sedang mau masuk. Bu Intan klik masih belum bisa, sebentar. Di back aja.